Halo semuanya, kembali lagi bersama Ican. Kali ini gue akan informasikan 10 anime musim winter 2024 yang paling dinantikan. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, subscribe, dan jangan ragu juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru dari dunia isekai guys. Oke baiklah, langsung saja kita mulai. 精霊天元傍らの霊力に同調し己を傍らへと近づける秘術 Di urutan ke-10 ada anime Sengoku Yoko, menceritakan tentang dunia yang sudah terbagi menjadi dua golongan antara manusia dan monster yang disebut Katawara. Dari infonya, karakter bernama Tamayoko bersama Jinka Yamato membuat kelompok pendekar bernama Shinsuke yang bertujuan untuk menjadi kuat dengan bereksperimen supaya mereka dapat berubah dan mempunyai kekuatan monster. Anime yang diangkat dari manga dengan judul yang sama digarap juga oleh studio White Fox yang rencananya rilis pada tanggal 11 Januari 2024 yang punya 37 episode guys. Dengan bertemakan mitologi, anime ini punya genre action fantasi yang dilengkapi petualangan dan ada bumbu dramanya juga. Dari previewnya sih lumayan bikin penasaran juga nih. Ya semoga aja anime ini membawa nuansa baru di awal tahun baru juga guys. 私はいつも自分の意志で戦ってるだから逃げない Di urutan ke-9 ada anime baru berjudul Metallic Rogue, menceritakan dunia masa depan di mana manusia dan android hidup berdampingan. Rogue yang merupakan seorang gadis android bersama rekannya bernama Naomi yang menjalankan misi di planet Mars untuk membunuh 9 manusia buatan yang memusuhi pemerintah. Anime original ini mempunyai genre action dengan science fiction-nya yang digarap juga oleh Studio Bones yang bekerja sama dengan seorang desain animasi veteran yang bernama Yutaka Izubuchi, di mana beliau sudah banyak mendesain karakter mekanik seperti Patlabor yang terkenal di zamannya. Rencananya sih tayang perdana pada bulan Januari 2024 ya. Tapi dari previewnya sih nggak tahu kenapa gua langsung inget ke anime Licorice Recoil ya. Dimana anime itu juga merupakan karya original yang menceritakan dua gadis yang memberantas teroris bersama kelompoknya guys. Kayaknya menarik juga nih, jadi penasaran gimana ceritanya ya. 俺たちが何者か聞くのか Lalu yang ke-8 ada anime Isura. Dari sinopsisnya sih anime ini bercerita tentang dunia di mana Raja Iblis yang telah dikalahkan oleh sejumlah demigod atau manusia setengah dewa yang telah mewarisi dunia tersebut. Di dalamnya banyak karakter overpower yang saling bertarung untuk meraih gelar pahlawan sejati, termasuk pendekar pedang bernama Sujiro Yagyu bersama seorang gadis yang bernama Yuno Toi Kagizume yang telah ditolongnya saat diserang oleh mesin iblis yang telah membunuh sahabatnya. Lalu dia pun bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya itu dan perjalanan bersama Sojiro pun dimulai. Anime yang diangkat dari light novel ini mempunyai genre action, petualangan, dan fantasi yang digarap oleh Studio Passion yang direncanakan rilis tanggal 3 Januari 2024 guys. Dari previewnya sih menarik juga ya, menampilkan pertarungan epik manusia melawan karakter yang gak tahu kenapa mengingatkan gua ke anime Overlord ya. Lalu yang ketujuh ada Blue Exorcist Shimane Illuminati Hand. Setelah sekian lama, akhirnya serial anime Blue Exorcist season ketiganya rilis juga nih. Sejak pertama kali muncul pada tahun 2011 dan terakhir season keduanya pada tahun 2017. Saking lamanya, gua udah lupa cerita sebelumnya guys. Anime Blue Exorcist ini menceritakan kisah tentang seorang bernama Rin Okumura yang dibesarkan oleh seorang pendeta yang ternyata dia juga seorang eksorsis atau pengusir setan yang tewas dibunuh. Hal itulah yang menjadikan Rin Okumura dendam kepada iblis yang telah membunuh ayah angkatnya itu. Namun gak disangka ternyata pada saat itu dia menemukan fakta bahwa pembunuh ayah angkatnya itu merupakan Raja Iblis sekaligus ayah aslinya. Jadi si Rin Okumura ini merupakan anak dari Raja Iblis guys. Disarankan untuk nonton terlebih dahulu season sebelumnya agar ceritanya jadi nyambung ya. Anime yang bertema mitologi sekolah dengan genre action fantasi ini rencananya tayang perdana pada tanggal 7 Januari 2024 guys. Yang keenam ada anime Matosehei no Slave atau Chain Soldier, menceritakan kisah tentang gerbang dimensi lain yang tiba-tiba muncul di seluruh wilayah Jepang. Namun di saat yang sama muncul juga iblis yang berbahaya dari dimensi lain. Nah, untuk memerangi kawanan iblis ini, pemerintah Jepang membentuk kelompok pembasmi iblis yang hanya beranggotakan wanita kuat yang telah mendapatkan kekuatan unik dari semacam buah persik guys. Namun suatu hari seorang siswa SMA bernama Yuki Wakura kedapatan tersesat di gerbang dimensi lain. Tapi beruntung dia diselamatkan oleh ketua kelompok pembasmi iblis yang bernama Kyoka Uzen.
Di sanalah Kyokuzen menyadari kalau Yuki Wakura punya potensi menambah kekuatannya sehingga memintanya untuk bergabung dengan kelompoknya. Tapi alih-alih si Yuki ini bergabung dengan kelompok pembasmi iblis, dia malah dijadikan budak para kesatria yang semua anggotanya itu wanita. Dari infonya sih pada awal cerita si Yuki Wakura ini berpikir jadi budak itu pasti melelahkan. Tapi ternyata jadi budak para kesatria wanita kuat itu menurutnya sangat menyenangkan nih. Dan mudah-mudahan aja ceritanya nggak mirip sama Dead Alive ya. Anime yang rencananya rilis pada tanggal 4 Januari 2024 ini mempunyai genre action fantasy dengan sedikit bumbu harem juga guys. Yang pasti banyak disukai masyarakat Konoha ya. やってきました異世界の Yang kelima ada anime Tsukiga Michibiku Isekai Dochu season keduanya guys. Melanjutkan kisah seorang pemuda biasa yang bernama Makoto Misumi yang tiba-tiba saja dipanggil oleh dewa penguasa untuk pindah ke dunia lain. Perbedaan antara bumi dengan dunia baru ini membuat kemampuan fisik dan sihir Misumi bangkit sehingga dirinya jadi sangat kuat. Nah, saking kuat aura magisnya, dia terpaksa mengekang kekuatannya dengan cincin sihir yang dia pakai agar tidak memberikan rasa takut kepada manusia. Di season yang kedua ini seperti biasa Misumi dengan tingkah kocaknya beserta ketiga pelayannya yang merupakan perwujudan dari monster dan iblis ini akan menemui kedua pahlawan yang belum terlihat aksinya di season pertama guys. Anime isekai yang bergenre petualangan fantasi dengan action dan juga komedi yang menghibur ini dijadwalkan rilis bulan Januari 2024. Ya mudah-mudahan aja ceritanya lebih menghibur dari season pertamanya ya. Lalu anime yang paling dinantikan keempat ada Boku no Kokoro no Yabayatsu season keduanya. Nah, bagi para pecinta anime romance, pastinya masih penasaran kelanjutan hubungan Ana Yamada bersama Kyotaro Ichikawa ya. Soalnya di episode terakhir kemarin gantung banget ceritanya, dikira bakal sampai jadian gitu ya. Sedikit info saja, anime ini menceritakan tentang seorang siswa bernama Kyotaro Ichikawa yang mempunyai sifat antisosial dan punya hobi membaca buku kisah tentang pembunuhan dan dunia psikopat. Di waktu istirahat sekolah, dia selalu memisahkan diri untuk membaca buku di perpustakaan. Nah, di sanalah dia bertemu dengan gadis cantik yang bernama Ana Yamada yang menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelarian supaya bisa ngemil. Pandangan Yamada pada awalnya sih biasa aja ya, tapi pas tragedi bola basket, di sanalah Yamada menyadari bahwa hanya Ichikawa lah yang perhatian kepadanya. Nah, semenjak itulah Yamada menyukai Ichikawa dan selalu berusaha mendekatinya dengan memanfaatkan situasi yang ada. Terus terang gue cukup antusias dengan kelanjutan cerita anime ini ya. Karena menurut gue sih anime Slice of Life sepertinya lebih sulit ditebak alur ceritanya daripada anime isekai guys. Semoga saja anime yang dijadwalkan rilis pada bulan Januari 2024 ini menambah keceriaan perwibuan di tahun yang baru ya. Lalu yang ketiga diisi oleh Muscle, Magic and Muscle season kedua. Melanjutkan kisah Mas yang sama sekali tidak mempunyai sihir yang bersekolah di Akademi Sihir untuk menjadi visioner suci. Gak disangka dia mampu menandingi seorang ahli sihir dengan kekuatan otot overpower yang dimilikinya guys. Hal itulah yang membuat para lawannya selalu meremehkan kekuatannya. Namun pada akhirnya mereka dikalahkan dengan pertempuran yang sangat menghibur. Sepertinya di season keduanya nanti Mas akan menemui lawannya yang lebih berat nih, karena lawan terakhirnya juga sudah mengetahui kalau Mas tidak mempunyai sihir. Lalu dari infonya juga season keduanya ini Mas akan menjalani tes seleksi untuk menjadi visioner suci nih. Rencananya tayang perdana Muscle season keduanya ini akan dirilis bulan Januari 2024. Dan apakah Muscle akan mampu menyedot lebih banyak penonton di season keduanya nanti? Menarik untuk disimak nih guys. Yang kedua ada Classroom of the Elite season ketiga. Kabar baik buat kalian yang nungguin anime ini yang sebenarnya belum lama juga ya semenjak season keduanya rilis, yaitu bulan Juli tahun 2022 lalu guys. Lalu ceritanya akan berfokus kepada seorang siswa yang bernama Kyotaka Ayonokoji yang mempunyai kemampuan intelijen yang sangat baik sehingga dapat membantu teman-teman terdekatnya. Berbagai intrik, manipulasi sampai pengkhianatan sudah menjadi bagian dalam cerita sehingga menambah keseruan dari anime ini guys. Supaya nggak bingung dengan alur ceritanya, disarankan terlebih dahulu meluangkan waktu seharian untuk nonton season ke-1 dan keduanya, supaya ceritanya nyambung dengan season ketiganya ya. Anime ini rencananya rilis pada tanggal 3 Januari 2024. Jadi mari kita tunggu guys, apakah Ayonokoji dan teman-teman akan naik status ke kelas A?
Dan yang paling dinantikan di My Anime List adalah anime Oredake Level Up Naken atau Solo Leveling. Anime yang diangkat dari web manga ini menceritakan tentang seorang yang bernama Sujinwo yang berubah menjadi seorang pemburu monster setelah kemunculan gerbang yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia sihir. Dari previewnya sih gua lihat ini kayak anime isekai pada umumnya ya. Seseorang terkirim ke dunia isekai lalu dia mendapati dirinya berada di peringkat terendah dan bertarung melawan para monster agar levelnya bisa naik. Tapi dari kemasan animasinya sih beda dari yang lain nih guys. Kelihatannya sih lebih serius gitu dibikinnya ya. Gak seperti anime isekai sejenis yang biasanya sih ujung-ujungnya CMC ngeharem juga ya. Anime ini rencananya dirilis pada bulan Januari 2024 mendatang dengan genre petualangan, action, dan fantasi. Dengan banyaknya minat di waiting list, gua jadi penasaran nih tentang alur ceritanya dan animasinya juga. Jadi kalau dilihat sih animasinya ini kayak movie ya. Dan apakah bakal beda dari anime isekai pada umumnya? Atau malah sama aja nih guys? Oke, itulah 10 anime yang akan rilis di musim winter 2024 yang paling dinantikan. Mudah-mudahan konten ini dapat membantu teman-teman yang sedang mencari info ya. Sebenarnya sih masih banyak anime pendatang baru ataupun yang mendapat season keduanya di musim winter 2024. Mungkin kalian bisa cek langsung di My Anime List untuk lebih lengkapnya ya. Kalau ada kekurangan, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Dan jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan informasi dari dunia isekai yang lainnya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.